Hai Sobat Nyaman, selamat datang, selamat sore dan selamat bergabung bersama dengan Risa di sini di Zona Nyaman Talkshow Channel Nyaman Mudah Beberes Rumah. Untuk aplikasi Nyaman, mengingatkan sobat-sobat yang mungkin belum mendownload aplikasinya di Play Store, silahkan di-download karena Nyaman adalah aplikasi yang membantu sobat-sobat dalam mencari tukang untuk pemenuhan renovasi dan perbaikan rumah. Jadi nggak perlu pusing lagi untuk mencari tukang. Berbagai kebutuhan untuk perbaikan dan renovasi rumah telah disediakan tukang-tukangnya di aplikasi Nyaman, baik itu dari cuci AC, perbaikan atap yang bocor, saluran mampat, keramik, dan lain sebagainya. Sobat Nyaman, di Zona Nyaman ini kita akan membahas, mengupas tuntas mengenai berbagai hal yang bisa bikin kita lebih nyaman di rumah. Dan di edisi perdana ini kami akan coba angkat topik mengenai tips renovasi rumah second yang baru dibeli. Beli rumah, walaupun rumah second alias bukan rumah baru ya, itu sudah sepatutnya disyukuri. Namun sebelum kita membeli rumah, ternyata banyak sekali yang perlu diperhatikan. Karena rumah second itu biasanya banyak kekurangan di sana sini. Apalagi orang yang memang perfect ya, mungkin menginginkan rumah yang ideal menurut mereka, dan ini benar-benar harus dievaluasi pada saat kita melakukan survei, khususnya dari segi kualitas bangunan. Yang sering kita temui banyak hal seperti atap bocor, tembok yang retak, saluran pembuangan mampet, lantai pecah, cat meletek, kusen kusam, dan akan banyak hal-hal lagi yang bisa kita temui pada saat kita melakukan survei rumah tersebut. Lalu apa aja sih yang harus diperhatikan saat memilih rumah second? Kalau sudah dibeli, renovasi apa sih yang diperlukan? Bagaimana sih kita sebagai pemilik baru bisa mempercantik rumah tersebut sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, untuk untuk hal-hal tersebut di atas yang kita mungkin ikuti Zona Nyaman episode ini. Untuk 1 jam ke depan ditemani oleh Mbak Farah Angela, praktisi berpengalaman di bidang properti yang energik, yang sebentar lagi bergabung dengan kita akan mengupas tuntas mengenai hal-hal ini. Mbak Farah, terima kasih ya udah bisa bergabung di sini. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang. Kesempatan ini kita coba bahas mengenai renovasi rumah second. Mungkin untuk membuat nuansa lebih akrab, mungkin Mbak Farah bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Nyaman di sini. Monggo Mbak Farah. Halo Ibu, halo Sobat Nyaman, nama saya Farah Angelia. Kebetulan saya sudah berkecimpung di bidang properti sejak tahun 2012. Memang lebih banyak ke rumah primary sih, tapi beberapa kali juga kita menangani rumah second. Kalau saat ini kebetulan saya dan teman-teman itu sedang menjalankan Alma Mitra Realty. Jadi kita perusahaan baru yang menangani marketing. Jadi mulai kita yang menyediakan marketing, digital marketing. Jadi dari sisi marketing dan promotion, mulai dari pengelolaan sosial media, website, koordinasi dengan agen-agen di wilayah yang akan kita pasarkan, ya semualah. Nah, saat ini sedang menghandle beberapa proyek ya di Jakarta Selatan, di Bekasi, dan Tangerang. Salah satunya Green Andara Residence. Jadi kalau orang taunya rumah Sultan Raffi Ahmad ya. Andara Residence. Ini kita baru launching lah, ada sekitar 72 unit. Yang sudah sold out, alhamdulillah per bulan ini sold out itu Gria Rempoa, ada 42 unit itu starting dari 1,5 miliaran. Ada Asoka Pejaten juga di Jakarta Selatan itu starting dari 6 sampai 15 M, tinggal 4 unit terakhir. Sisa yang harga 8 dan 15 miliar. Ada juga beberapa coupling di Bekasi, tinggal 3 coupling lagi lah.
Dan itu semua kita penjualannya hanya by digital ya. Jadi kalau penjualan dulu kan biasanya harus pakai spanduk, umbul-umbul, pameran. Ini kita nggak, satu kali pun kita belum pernah mengadakan eksibisi offline atau pameran di mall. Kita alhamdulillah belum pernah pakai satu billboard atau spanduk pun, jadi fully digital. Jadi yang kita jual saat ini itu properti berkisar antara 500 sampai 15 miliar dan itu semua penjualannya by online aja. Jadi kalau orang bilang rumah mewah bisa nggak dijual dengan online? Hanya online bisa. Properti yang murah, yang di bawah 1 miliar, ya bisa. Memang mungkin sekarang zamannya udah berubah ya. Yang penting penempatan medianya yang tepat supaya target marketnya juga tepat, gitu aja sih. Nah saat ini juga sama temen lagi bikin nih, karena kita praktisi digital marketing ya Lia, bersama tim. Aku masih ngerasain ada beberapa kekurangan dari beberapa marketplace ya, kayak kalau misalkan kita mau pakai, kalau hanya jadi premium ya kayak di marketplace yang ada, biasanya kan kita harus beli apa ya namanya, entah beli koin atau beli premiumnya gitu. Tapi kalau kita mau pasang Google Ads itu kita harus di platform yang berbeda dan kebanyakan orang kan masih belum familiar ya dengan Google Ads. Nah saat ini kita lagi perintis dengan teman juga, ada satu platform marketplace property yang inilah kita langsung terintegrasi sama AdWords. Jadi bisa pasang iklan Google Ads itu nanti langsung di aplikasi marketplace kita. Ya, sebentar lagi di launching, insya Allah. Siap. Ya, sobat, berarti kita sudah terkoneksi nih sama marketer atau memang praktisi yang memang biasa untuk menangani rumah. Untuk masalah yang rumah second, sesuai dengan topik kita saat ini yang kita akan bahas mengenai bagaimana merenovasi rumah. Selama ini kan kalau untuk rumah baru yang biasa Mbak Farah offering yang berapa M dan sekian, itu rata-rata rumah baru ya. Nah, kalau untuk rumah lama, apartemen, oke, betul. Nah, sekarang kalau memang sobat-sobat nyaman nih, yang memang kebetulan saat ini sudah memiliki atau akan membeli rumah second loh Mbak Farah ya. Jadi jadi kadang kan rumah second itu kan tidak rumah second atau baru ya. Maksudnya mungkin ya rumah apa pada yang umumnya ya. Pertama, rumah second atau rumah baru. Oke gini. Sebenarnya kalau sebelum kita memilih rumah second atau baru, utamanya sebenarnya kalau orang bilang lokasi, kalau menurut aku budget. Kenapa? Kalau kita milih lokasi dulu, biasanya terkadang bisa tidak realistis. Semua orang juga pasti pengennya yang di lokasi yang paling strategis ya kan. Tapi intinya pertama sih itu harus disiapkan di budget dulu. Kenapa? Gini, pertimbangan ya kalau misalkan milih rumah baru dengan rumah second. Kalau rumah baru itu biasanya kalau dari developer pertama mulai dari penjualan dan pengurusan surat-surat itu kan biasanya dihandle semua kan dari marketing developer. Jadi si pembeli itu udah nggak usah pusing-pusing untuk ngurusin surat-suratnya, ngecek surat-suratnya. Sedangkan kalau rumah second itu kan biasanya kita transaksinya kalau tidak dengan agent biasanya langsung ke si pemilik rumahnya. Nah, kadang-kadang pemilik rumah second itu mungkin agak kurang ngerti juga dengan proses dan surat-surat yang dibutuhkan untuk proses jual beli rumah. Nah, kalau ya kembali lagi ya, tadi ke budget. Pertama gini, kalau biasanya kalau untuk rumah baru itu banyak kemudahan yang diberikan oleh developer. Nah, kita sering dengar kan booking fee cukup 2 juta langsung akad, langsung bisa punya rumah. Atau misalkan cukup DP saja bisa langsung punya rumah. Nah, padahal sebenarnya dalam kalau kita memiliki rumah itu
biaya-biaya yang harus kita siapkan selain DP itu banyak faktornya. Seperti apa namanya, selain DP kita harus siapkan BPHTB, AJB, BBN, biaya provisi dan lain-lain. Tapi kalau untuk di rumah baru, biasanya biaya tersebut tadi sudah di cover dengan developer. Jadi kadang-kadang kita cukup bayar DP saja, biaya surat-surat tadi sudah ditanggung sama developer. Sedangkan kalau di rumah second itu yang kita harus siapkan sendiri. Jadi di rumah second, peraturan Bank Indonesia itu minimal sekitar 20% untuk DP. Sedangkan kalau rumah primary dari developer, besaran DP itu tergantung dari perjanjian kerja sama bank dengan developer. Jadi kalau misalkan kita perjanjiannya, biasanya rumah yang di bawah, luasannya di bawah 70 meter itu DP bisa mulai dari 5% saat ini. Di atas 70, DP 10% sudah cukup. Tapi kalau untuk rumah second itu biasanya besaran DP-nya itu mulai dari 20% yang harus disiapkan selain biaya-biaya. Nah, besaran DP yang udah disiapkan itu juga bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena kalau untuk rumah second, kita kan sudah tidak kerjasama dengan bank lagi kan. Jadi penilaiannya atau appraisalnya itu sudah murni pihak ketiga. Nah, dan besaran plafon yang diberikan sama bank itu tergantung lagi dari kondisi rumah. Jadi kalau memang memilih rumah second, itu harus benar-benar menyiapkan DP dan biaya-biaya lain beserta siapkan cadangan dana untuk renovasi. Gitu sih. Okay. Jadi kalau misalkan kalau kira-kira butuhnya dananya pas-pasan ya, maksudnya kita hanya menyiapkan DP saja, baiknya pilih rumah primary aja. Tapi kalau misalkan kita memang siap, kalau kita memang sudah mempersiapkan dengan matang, nggak masalah untuk ambil rumah second. Jadi menurut saya sih tergantung dari kesiapan finansial dulu di awal. Gitu. Karena kalau memang yang harus disiapkan dalam pada saat memilih rumah itu lebih banyak dana yang harus disiapkan dibandingkan rumah primary gitu. Ya. Berarti dari penjelasannya Mbak Farah tadi, automatically kalau memang kita akan membeli rumah second dan bukan rumah baru, minimum kita harus menyiapkan 20% untuk DP pertama, untuk DP rumah second tersebut, dan kita juga kita siapkan biaya-biayanya. Biaya-biayanya itu PHTB kurang lebih harus disiapkan sekitar 5%. Biaya KPR juga kurang lebih sekitar 5%. Jadi kurang lebih kalau menurut saya biaya yang disiapkan untuk mengakuisisi rumah second itu kurang lebih harus disiapkan kurang lebih 30% dari minimal dari harga rumah. Oke, itu di luar dari estimasi untuk melakukan renovasi tentunya ya Mbak Farah ya? Ya. Oke, sip. Nah, berarti kalau untuk kalau di rumah primary sendiri kan banyak developer yang ngasih gimmick banyak juga. Kayak contohnya sudah free AC, free kitchen set, free canopy, atau bahkan ada beberapa developer yang ngasih programnya atau gimmicknya fully furnished. Jadi si calon buyer istilahnya cukup bawa koper itu ada beberapa developer yang memberikan. Tapi kalau misalkan secondary kan tidak ya. Cuma memang ada beberapa keuntungan juga kalau membeli rumah secondary dibandingkan rumah primary. Betul. Karena rata-rata orang kalau untuk membeli rumah second atau secondary tersebut, dia akan kemudahan untuk akses kali ya di tengah kota mungkin bisa lebih didapatkan. Nah, kalau untuk rumah baru mungkin banyak beberapa pertimbangan sih. Tapi intinya dari sisi awal DP
dan DP dan legalitas itu otomatis sudah harus disiapkan 30%. Kalau untuk renovasi, cadangan renovasi itu apa ya harus mereka ada pertanyaan dari audiens nih dengan Pak Krisna. Kalau memang kita menemukan atau kita telah menemukan rumah second yang sesuai dengan budget. Nah, berarti kan yang harus kami amankan adalah besaran budget untuk renovasinya. Nah, apa aja sih yang memang harus dilihat pada saat saya menentukan, oke, ini budgetnya 30% saya sudah siap, sesuai dengan budget anggaran saya, rumah sudah saya pilih. Kalau untuk renovasi apa yang harus saya lihat ya? Besarannya kira-kira atau apa yang bisa dilihat dari rumah second untuk bisa memprediksikan cadangan renovasi yang harus saya anggarkan? Ada pengalaman atau informasi yang bisa di-sharing ya, Mbak Farah? Kalau untuk persiapkan dana untuk renovasi, pertama awal dari pemilihan rumah ya. Tipe secondary seperti apa yang kita pilih. Kadang-kadang kan ada secondary tapi kondisinya baru dalam arti rumah itu baru sekitar 1-5 tahun diserah terimakan dari developer atau pemilik rumah pertama. Biasanya memang belum butuh terlalu banyak renovasi. Dan kalau misalkan rumahnya memang sudah kalau kita memang pengen rumah yang lebih besar, biasanya kan rumah-rumah lama yang memang dihitung tanah saja atau memang butuh renovasi yang lebih besar. Nah, pada dasarnya gini, kalau kita beli renovasi dari developer, biasanya itu masih lebih mudah. Kita bisa cek dari reputasi developer tersebut ya kan. Kalau misalkan developer memang bereputasi baik, biasanya memang kita udah nggak terlalu harus khawatir pertama kali dengan spesifikasi rumah. Terus yang kedua, kita rencananya renovasi ini biasanya kan memang hanya sekedar memperbaiki yang sudah yang kurang bagus, ataukah memang kita ingin menambah bangunan dari 1 lantai jadi 2 lantai kah gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin menambah bangunan, pertama kita juga harus paham karakteristik lahan ya, maksudnya untuk karakteristik lahan yang kita akan renovasi dan struktur awalnya seperti apa. Kalau struktur awalnya sudah siapkah, jadi ada penambahan bangunan atau tidak. Jadi maksudnya itu perlu ditanyakan juga. Biasanya kalau misalkan sama pemilik rumah, kalau dia kurang paham kan kita juga agak susah ya. Maksudnya harus ngecek benar-benar, harus dicek sendiri gitu. Strukturnya itu pakai apa? Pakai cakar ayam kah? Pakai beton bertulang kah? Atau cuma batu kali kah? Itu harus dicek dulu. Jadi kita nggak bisa sembarangan kayak tiba-tiba mentang-mentang kita punya rumah second, kita beli rumah 1 lantai, kita langsung pengen renovasi jadi 2 lantai, langsung kita bangun aja. Oh, itu sebelum kita tahu persis struktur awalnya seperti apa, baiknya itu harus dicek dulu sih awalnya. Oke, berarti pada saat kita renov, kita harus review dulu keinginan kita disesuaikan dengan kondisi existing yang ada ya. Jangan sampai nanti kita pengen bangun tambahan dak di atas, ataukah kamar di atas, atau bangunan di atas, ternyata konstruksi existingnya tidak mumpuni. Begitu maksudnya Mbak Farah ya? Itu terutama itu. Terkadang kan untuk rumah secondary yang lama, karena memang keuntungannya salah satunya keuntungan atau kenapa orang lebih pilih rumah secondary adalah biasanya luas tanahnya lebih besar kan. Betul. Kayak contoh rumah-rumah yang saya jual saat ini, luas tanah itu di luas 72 meter itu sudah di harga 1,7, 1,8 miliar biasa. Nah, sedangkan mungkin kalau kita memang mau cari-cari secondary yang sama di wilayah yang sama, mungkin itu kita bisa dapat luas tanah yang lebih besar, antara 90, 120 meter. Keuntungannya sih di situ. Dan yang kedua, kalau rumah secondary biasanya memang kita bebas pakai bank apa aja.
Jadi dalam arti kalau untuk rumah primary biasanya pengajuan bank itu tergantung dari bank yang dikerjasamakan oleh developer. Jadi nggak bisa sembarangan bank kebanyakan. Tapi kalau misalkan rumah secondary karena rumahnya sudah ready, sertifikat juga sudah pecah, IMB-nya sudah ada. Biasanya kita lebih punya keleluasaan mau pengajuan bank apapun. Contoh biasanya kayak orang-orang yang dapat fasilitas housing loan dari kantornya itu akan lebih memilih rumah secondary karena hal-hal di atas sudah lebih siap. Contoh misalkan dia dapat fasilitas dari bank, kalau di rumah primary developernya belum bekerja sama dengan bank tersebut. Sedangkan kalau rumah secondary biasanya mau pengajuan dengan bank apapun sudah bisa. Jadi kita bisa lebih pilih bebas bunga atau margin bank yang lebih bersaing. Iya betul. Cuma itu biasanya juga kalau misalkan kita pilih rumah primary, biasanya modelnya itu sudah sesuai sama tren saat ini ya. Tren saat ini biasanya misalkan Skandinavian atau kembali lagi ke Amerika Klasik. Tapi kalau misalkan rumah secondary biasanya ya kita sudah nggak bisa pilih arsitekturnya lagi. Maksudnya ya kita harus terima as is apa adanya. Iya betul. Oke. Kalau misalnya gini, ini ada pertanyaan dari Jude Damaca. Sobat Nyaman bertanya mengenai renovasi juga sih. Untuk kalau kita membeli atau memiliki renovasi rumah dengan usia yang cukup bukan baru lagi ya. Tadi kan kalau Mbak Farah cerita ya kalau baru mungkin bisa bisa sedikit untuk biaya renovasinya. Tapi kalau untuk yang agak berumur tua, misalnya yang di atas 10 tahun, itu kira-kira apa aja ya yang memang harus didetilkan pada saat kita lihat atau kita memprediksikan biaya renovasi yang terjadi? Biasanya pertama kembali lagi pasti kita harus siapkan budget dulu ya. Yeah, jadi jika memang kita punya keleluasaan budget, mungkin kita benar-benar bisa pengen rubah tampilan fasadnya lah. Oke. Tapi kita jangan selalu bernafsu untuk, biasanya kan kadang-kadang kita lebih peduli dengan tampilan depan ya kan. Itu yang utama biasanya ingin kita ubah. Kita selalu pengen ubah rumah sesuai, gue pengennya kayak gini nih rumahnya. Tapi akhirnya kita jadi lupa hal-hal yang esensial. Pertama biasanya jangan lupa dicek mulai dari kebocoran, talang atapnya harus dicek dulu apakah ada kebocoran. Jadi jangan di kemudian hari kita udah rombak fasadnya jadi cantik, tiba-tiba rumahnya bocor di mana-mana, kan gak lucu juga ya kan. Yang kedua pastikan kalau memang rumah itu yang pastinya sejak awal cek atau tanyakan kembali struktur bangunannya itu seperti apa. Jadi kalaupun kita memang mau ada penambahan, biasanya kan kita sering ada penambahan kamar kah di belakang atau gimana, kesiapan dari struktur bangunan itu sendiri seperti apa. Yang ketiga listrik itu harus dicek. Listrikannya seperti apa. Sebaiknya kalau memang sudah di atas 10 tahun biasanya panelnya juga harus diganti ya kan. Itu harus dicek dari sisi kelistrikan, dari sisi struktur. Plafon juga mungkin ya. Kuda-kuda di atas juga mungkin, plafon di atas juga mungkin ya, Mbak Farah ya? Atau memang berapa ya itunya ya, lifetime-nya ya kalau untuk plafon-plafon atau kaki-kaki atap rumah itu ya?
Itu perlukah diperhatikan untuk rumah tua atau itu sudah bisa terlihat dari kasat fisik visual aja atau gimana Mbak Farah? Kalau biasanya kalau memang sudah ada, kalau di rumah yang lama biasanya kan masih banyak yang pakai struktur atap masih pakai kayu ya. Sedangkan Betul. Sekarang kita sudah ke arah bajaringan. Nah, itu juga perlu dicek apakah masih pakai kayu kah atau memang sudah ke arah bajaringan. Kalau memang ternyata masih strukturnya pakai kayu kan kita harus cek juga apakah sudah dimakan rayap kah. Nah, kalau misalkan memang pergantiannya harus diganti dari kayu ke bajaringan kan itu biayanya juga berarti cukup besar ya, karena kita harus benar-benar ganti banyak. Nah, sebenarnya kalau untuk dari sisi market property atau dari si pembeli atau penjual rumahnya biasanya juga kebanyakan ya 60-70% juga nggak akan terlalu paham sebenarnya dengan apa namanya dengan penghitungan RAB atau budgeting. Nah, kebanyakan akhirnya gini, jatuhnya terkadang kita pengen ngirit budget, terus kita coba-coba akhirnya panggil berhitung. Nah, ini kadang-kadang yang perlu dipertimbangkan ketika kita memang mau renovasi, kadang-kadang keputusan untuk kita merenovasi sendiri kah, cukup panggil kontraktor atau cukup mandor saja atau tukang saja, ini juga hal yang perlu diperhatikan sih sebenarnya. Karena misalkan profesi kita polisi ya atau perawat yang kita ngerti tentu tentang penyakit gitu atau mungkin kita tentang hukum. Tapi ketika kita dengan konstruksi rumah atau perhitungan RAB atau berapa biaya yang harus disiapkan, biasanya kita lebih pengen murah, pengen lebih irit. Nah, ini yang sebenarnya perlu dibahas juga nih. Kita perlu nggak sih perlu kita saja plus kita panggil tukang kah? Kita perlu mandor kah? Atau kita serahkan langsung ke jasa kontraktor? Itu yang perlu dipertimbangkan juga sih. Iya, betul. Itu kira-kira pertimbangannya apa pada saat saya beli rumah nih, cuman saya orang awam nih Mbak, nggak terlalu ngerti yang kata Mbak Farah tadi. Saya nurse, saya tenaga kesehatan, nggak biasa pegang rumah. Saya baru beli rumah gitu kan. Nah, pada saat saya ingin renovasi, kira-kira bisa diberikan gambaran kasar nggak ya? Di mana sih waktunya saya memanggil tukang, atau waktunya saya memanggil mandor, atau waktunya saya memanggil kontraktor, sampai sejauh mana skupnya mungkin bisa ada gambaran. Dan jujur untuk orang-orang awam biasanya kita nggak terlalu ngerti, apalagi yang memang belum punya pengalaman untuk merenovasi sebelumnya. Tukang mana sih yang bagus? Gimana sih cari tukang yang bisa dipercaya untuk melihat atau mereview kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan untuk renovasi rumah ini. Itu bagaimana ya Mbak Farah ya? Nah, ini kalau untuk menentukan kita butuh cukup tukang saja atau kita serahkan ke mandor atau keputusannya akhirnya kita kasih ke jasa kontraktor, sebenarnya tergantung dari kira-kira berapa besar area yang harus direnovasi ya kan. Kalau misalkan area minor-minor saja, contoh kayak retak rambut, kita pengen kelihatan lebih rapi, hanya sekedar ngecat gitu ya mungkin cukup tukang. Tapi kalau misalkan untuk rumah yang sudah di atas 10 tahun ya, atau di atas 20 tahun, kalau ditanya kita perlu nggak sih jasa kita pakai kontraktor, mandor atau cukup tukang? Nah, perbedaannya sih intinya di sini nih. Kalau kontraktor sendiri itu kan biasanya sudah berbadan hukum. Nah, dia sudah ada menjalankan proyek itu berdasarkan kontrak yang sudah disepakati sama pemilik rumah atau pemilik rumah dan si kontraktornya itu. Nah, memang
umumnya kontraktor itu dipakai untuk pengerjaan proyek-proyek besar ya, kayak perumahan, kantoran, mall, pusat perbelanjaan. Tapi sebenarnya operasi rumah itu menggunakan jasa kontraktor juga bisa. Bedanya kalau mandor atau tukang bangunan itu biasanya kumpulan atau orang yang memang sudah berpengalaman di bidang konstruksi atau bangunan rumah. Nah, kalau kontraktor sendiri kan biasanya sudah berbadan hukum, ya kan. Sedangkan mandor atau tukang bangunan itu biasanya nggak ada izin usaha resmi dan memang nggak ada badan hukum karena dia berdasarkan pengalaman aja. Kalau untuk pemborong juga biasanya dikelolanya perorangan. Kebanyakan nggak ada kesepakatan hitam di atas putih. Perjanjiannya itu cuma berdasarkan lisan. Jadi kayak saya mau ini kurang lebih berapa nih saya harus siapkan. Itu biasanya perjanjiannya lisan aja. Nah, kalau kita tanya mana yang lebih baik, kita pakai jasa kontraktor atau mandor. Nah, gini, kalau ya banyak orang nggak tahu ya kalau misalkan ke mandor atau kontraktor jelas secara biaya lebih mahal ke kontraktor. Kenapa? Karena kan dia memang punya value, dia punya kualitas, dan dia juga ada garansi yang diberikan. Nah, jasa kontraktor itu juga biasanya sudah berbadan usaha, jadi bisa meminimalisir resiko atau kecurangan ya kan, terutama pembayaran. Selain sudah berbadan usaha, biasanya tanggung jawabnya itu sudah ditanggung perusahaan. Jadi dalam komitmen biasanya akan lebih baik dalam menggunakan jasa kontraktor dibandingkan jasa mandor atau tukang perorangan. Nah, kalau memang secara budgeting pakai mandor atau tukang biasanya memang jauh lebih murah, tapi mereka nggak bisa kasih garansi. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ya itu resiko. Nah, harganya memang lebih murah. Mayoritas memang orang-orang lebih suka ke mandor atau tukang bangunan langsung, ya itu karena memang murah dan cepat. Cuma ya mereka nggak perhatikan kualitas atau garansi. Karena kalau terjadi kegagalan, ya sudah. Tapi sedangkan kalau misalkan kita pakai jasa kontraktor, biasanya memang ada ya tadi kontrak tertulis, ada garansi, terus cara kerjanya juga lebih terstruktur. Biasanya kita walaupun itu rumah secondary, tetap biasanya kita akan dikasih gambar kerja, kita akan dikasih RAB yang lebih jelas. Nah, kalau kita menggunakan jasa kontraktor, setelah bangunan itu dikerjakan ya kan, udah selesai. Tapi biasanya ada kerusakan dan ada yang kurang sesuai sama keinginan kita. Nah, itu udah tanggung jawab kontraktor biasanya. Dan si pemilik rumah itu udah nggak perlu menambahkan uang karena udah merupakan bagian dari garansi. Maksudnya sudah ada garansi biasanya. Garansinya variatif sih, antara 1 sampai 3 bulan setelah terima itu masih ada masa retensi. Nah, tergantung. Kalau menurut saya kalau memang pengerjaannya hanya minor saja, ya nggak apa-apa. Kayak contohnya cuma sekedar ganti beberapa area lantai atau hanya sekedar ngecat, ya mungkin itu cukup lah dengan tukang atau mandor ya. Kalau misalkan kira-kira sudah lebih perbaikan yang sudah lebih mayor ya, saran saya sih juga tetap lebih baik menggunakan jasa kontraktor karena kalau misalkan ini balik lagi ke manusianya masing-masing ya, tapi kalau misalkan ke perorangan ketika ternyata spesifikasi yang dijanjikan tidak sesuai, itu kita nggak bisa nuntut. Terus istilahnya kehilangan, ini yang umum ya, maksudnya umum, kehilangan kayak material, itu biasanya ya agak rentan terjadi ketika kita menggunakan jasa perorangan. Tapi kalau misalkan kita pakai jasa kontraktor yang sudah lebih profesional, ya hal-hal seperti itu adalah tanggung jawabnya si kontraktor. Kita udah nggak
Nah, kita Siap. sudah tidak menanggung resiko itu. Jadi Baik. kalau ya itu dia, kembali kalau misalkan yang jelas kalau memang kita mau pakai mandor, lebih baik kita cari yang memang mungkin referensi dari orang yang sudah pernah pakai jasanya ya kan, kayak si Bapak Pak Yusuf contohnya. Pak Yusuf tuh kerjaannya bagaimana? Referensinya baik selama ini, hasilnya baik, tanggung jawab cukup oke. Tapi kalau kita kira-kira nggak bisa cari yang pasti, daripada kita cuma random, oke, mendingan pakai kontraktor karena ada garansinya, ada kontraknya, sisi budgeting juga itu lebih terukur, lebih jelas. Jadi kalaupun ada pekerjaan tambahan yang disusulkan itu lebih aman. Itu sih Bu. Baik. Kayaknya udah cukup mewakili ya Mbak. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya coba mengingatkan ya untuk sobat-sobat nyaman, kita hari ini ada 3 voucher cuci AC gratis. Silakan untuk sobat nyaman bisa memberikan komen dari awal sampai akhir mengenai pembahasan ini. Setelah mendengarkannya, kira-kira apa prioritas renovasi yang akan sobat lakukan untuk rumah second sobat nyaman saat ini. Mungkin untuk beberapa komen yang beruntung dan mengena, nanti akan kami pilih 3 orang untuk mendapatkan voucher AC gratis. Ya Mbak Farah, kembali ini ada pertanyaan, boleh? Masih bisa dilanjut ya Mbak Farah ya? Ya betul. Nah, seperti tadi Mbak Farah bilang, referensi kadang ada beberapa, ini dari pertanyaan dari Pak Tulus, menanyakan mengenai kalau kita hanya membutuhkan tukang atau mandor dan perbaikan, mungkin kontraktor perbaikan besar sekalipun, kira-kira ada sourcing atau informasi di mana yang bisa kita dapatkan untuk mencari kebutuhan untuk perbaikan rumah tersebut, baik itu tukang, baik itu mandor, atau baik itu kontraktor yang tadi dijelaskan. Oke, kalau ini kayaknya yang lebih berkompeten ngejawab tuh Nyaman. Karena setahu aku kan, karena setahu aku kalau kita ya biasanya karena memang ada di lingkungan, ya kita memang lingkungan pergaulannya itu ya kan sehari-hari ya, antara marketing properti, digital marketer, mandor, tukang, arsitek. Kalau ditanya ke saya ya saya tinggal buka buka phonebook ya kan, ada semua di situ butuhnya seperti apa. Tapi kalau enggak, mungkin kita lebih bijak menyerahkan atau kalau sekarang kan udah ada beberapa platform ya yang memang sudah menyediakan hal-hal seperti itu. Mungkin ya salah satunya ya aplikasi Nyaman ya. Iya. Iya betul. Berarti kalau untuk ini secara formal memang belum ada ya untuk kayak model sumber informasi yang memang bisa reliable, yang memang bisa diandalkan, hanya referensi dan mungkin aplikasi-aplikasi seperti kami yang memang bisa menjaga kualitas dan kualitas dan performa dari mandor dan tukang serta kontraktor, begitu ya? Betul. Karena biasanya sebagian orang kan budget untuk renovasi ya dia sudah beli plus renovasi itu udah belum kalau misalkan kalau untuk renovasi sendiri pastinya kan dia harus luangkan waktu, luangkan pikiran juga, dia harus ngecek bolak-balik. Sedangkan kalau kita referensi kita nggak terlalu banyak, biasanya paling kita memang carinya ujung-ujung ke Google kan. Sedangkan kalau misalkan Google masih random ya, maksudnya masih mereka pasang iklan sendiri kah, entah di OLX atau di mana, kita kan nggak tahu referensinya seperti apa. Lebih baik memang
ya saat ini kan sudah ada di salah satu aplikasi yang memang sudah mereview mungkin, dan sudah ada perjanjiannya sendiri ya kan, walaupun jatuhnya tentang perorangan, tapi hal-hal resiko-resiko tadi ini akan dibantu oleh ya Nyaman. Jadi menurut saya daripada resiko, lebih baik kita serahkan sama yang lebih berpengalaman. Contohnya kayak kita mau transaksi rumah, yang balik lagi ke pertama ya, rumah primary enaknya marketingnya sudah disediain sama developer, tinggal datang ketemu tiba-tiba si A yang lagi jaga yang lagi piket hari ini. Tapi kalau rumah second biasanya kan mungkin transaksinya harus antara calon pembeli dan calon penjual yang mungkin dua-duanya juga nggak ngerti. Daripada ribet sebenarnya, kenapa nggak kita melalui jasa agent properti yang memang sudah terpercaya dan pengalaman. Toh pembeli rumah juga nggak kena biaya kan, itu biasanya memang di covernya sama si pemilik rumah. Dan kalau untuk komisinya sendiri juga besarannya juga tidak terlalu besar sebenarnya dibandingkan dengan transaksi rumah yang akan dilakukan. Nah, kalau tidak pakai jasa agent contohnya, ya saya maunya langsung lewat Bapak deh, kasih saya diskon 2% ya Pak. Tapi apakah 2% itu sebanding dengan kita harus ngecek sendiri sertifikatnya, kita harus bolak-balik sendiri untuk surveinya, kita harus negosiasi sendiri bolak-balik, kita harus perbandingan biasanya kalau aja dan sebagainya. Biasanya juga dia punya second opinion kan. Kalau misalkan gak dikasih ya Bu penawarannya, nggak apa-apa, tenang aja, saya punya kok, ada rumah lagi di sini harganya lebih murah dari itu. Nah begitu juga sebenarnya platform seperti Nyaman biasanya udah menyediakan banyak udah banyak tersortir yang kerjasama dengan Nyaman. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, kita mau nyari tukang di mana, kita mau cari kontraktor di mana, kita mau itu semua sudah di handle, dan kita lebih jauh meminimalisir resiko serta menghemat waktu, aku rasa. Iya, kalau gitu. Ya, mungkin beberapa pertanyaan dari sobat-sobat Nyaman di sini sudah terjawab. Jadi kalau memang kita bisa summary-kan sedikit mengenai apa yang telah diterangkan secara panjang lebar oleh Mbak Farah, ya intinya pada saat kita membeli rumah second dan ingin merenovasinya, pada saat kita ingin membeli, pikirkan dulu masalah budget yang Mbak Farah ya tadi kita bahas ya, mengenai budgeting, baik itu budgeting DP-nya, baik itu budgeting legalitasnya, baik itu budgeting di renovasinya. Terus kalau untuk setelah itu, kalau memang dari sisi kita membeli rumah yang memang kondisinya cukup banyak memerlukan renovasi, ya mungkin kita juga perlu mempertimbangkan apakah memang kita harus memakai jasa tukang kah, atau dari jasa mandor kah, atau dari jasa kontraktor kah, begitu ya Mbak Farah ya. Ya setelah itu ya mungkin ada beberapa pertanyaan yang memang kebetulan sesuai dengan Nyaman saat ini, bahwa dari sisi Nyaman pada saat ini telah bisa memberikan solusi bagi sobat-sobat Nyaman yang ingin merenovasi dan memperbaiki rumahnya untuk mendapatkan tukang dan mandor serta kontraktor yang memang sesuai dan sudah terreferensi dengan baik dari kami yang memang spesialis di bidang tersebut. Begitu ya Mbak Farah ya? Itu sesuatu yang kita beli untuk jangka waktu sangat panjang ya Bu ya. Kita jarang lah beli rumah untuk 5 tahun. Kalau mobil atau kendaraan kan ada yang keluar baru, ganti lagi misalnya. Betul, ya. Mobil lama atau kendaraan lama kita jual buat DP, ambil lagi yang terbaru. Tapi rumah sih enggak kan. Bahkan kemungkinan itu akan kita wariskan ke anak cucu, itu jadi aset yang
nanti kalau ibu nggak ada atau bapak nggak ada, ini ya buat kamu. Jadi menurut saya jangan ambil resiko untuk hal-hal yang selalu, maksudnya mungkin dari sisi biaya sedikit lebih mahal tapi aman dan untuk jangka waktu panjang, kenapa enggak gitu sih. Iya, betul-betul. Karena kalau beli rumah second beda ya. Kalau kita beli mobil sama-sama mahal, sama-sama mungkin jangka panjang mungkin nggak juga kalau mobil. Cuman kadang kalau kita beli di showroom sudah rapi, sudah termake up, sudah tertutupi. Tapi kalau kita datang ke rumah kadang kita juga nggak tahu blueprintnya kayak apa, saluran. Tadi yang Mbak Farah juga sempat singgung, jaringan listriknya bagaimana, rangkanya bagaimana, dan sebagainya. Begitu ya Mbak Farah ya? Betul. Contoh ya untuk mobil second pernah percayain ke teman, contoh ternyata kaki-kakinya hancur. Jadi ya sama dengan rumah juga seperti itu. Untuk hal-hal yang memang kita kurang pahami, masing-masing serahkan ke ahlinya. Pertama, mungkin kalau untuk pemilihan rumah supaya kita nggak capek harus sortir satu-satu, ya serahkan, coba kita pilih satu agent yang kita percaya. Untuk pengecekan surat-surat, sebenarnya kita bisa lakukan sendiri, kita cek BPN sendiri pun bisa. Tapi biasanya juga biayanya kan nggak terlalu besar, udah kita lebih baik kita serahkan ke notaris aja, karena udah pasti maksudnya lebih aman. Dan untuk jasa-jasa yang kita juga kurang pahami, pembuatan RAB, karena kalau untuk pemilihan bahan bangunan itu contoh kayak rangka besi kan, itu kan pilihannya juga banyak sekali. Kalau kita nggak ngerti ya kita jakalin kan, lebih baik ya serahkan ke yang pengalaman. Apalagi sekarang enaknya sudah ada platform yang menyediakan untuk itu, ya kenapa enggak? Jadi nggak usah. Dan pengalaman yang sudah beberapa kali klien yang mencoba renovasi rumahnya sendiri tanpa ada bantuan pihak ketiga, padahal nggak ada pengalaman, ujung-ujungnya malah biayanya bisa 2 kali lebih besar ya kan. Contoh harus dibongkar ulang, akhirnya juga karena udah kapok panggil tukang sendiri, ya akhirnya baru manggil jasa kontraktor, kan waktunya terbuang 2 kali lebih lama, costing secara budgeting juga lebih banyak yang terbuang. Jadi ya salah satunya alhamdulillah kita juga diperkenalkan dan sekarang sudah ada nyaman. Nah contohnya kayak saya sendiri ya, sebagai maksudnya memang kita cukup berpengalaman di bidang jual beli. Tapi ketika nanti ada klien yang nanya, Mbak ini kira-kira aku harus renovasi berapa ya? Aku juga jujur nggak bisa jawab. Nggak bisa, ya betul. Nah kalau saat ini, kalau berdasarkan dari teman kita saja, kadang-kadang, orangnya ternyata lagi sibuk, proyeknya lagi penuh, bingung nih nanya ke siapa. Nah kalau kayak gini bisa nih, jadi mungkin kita kontak Nyaman. Jadi si agent properti kerjasama sama si Nyaman, atau si calon pembeli rumah kerjasama sama Nyaman. Aku suka nih, aku cocok sama rumah yang ini. Jadi kayaknya gitu renovasi. Dan saya nggak bisa estimasikan biayanya. Ya sudah, coba aja nyari Nyaman butuhnya apa. Itu udah disediakan. Kalau boleh tahu, jasa yang disediakan di Nyaman apa aja Bu saat ini? Ya, saat ini kami ada menyediakan tukang online. Jadi memang tukang yang disediakan standby dengan online. Jadi tinggal mendownload aplikasi, kemudian mencari tukang, butuh berapa hari. Dan kami juga melayani kami juga ada aplikasi yang memfasilitasi untuk kebutuhan yang lebih besar.
mungkin yang tadi dibilang nggak bisa handle sendiri, baik itu mungkin dari mandor satu tim tukang yang memang harus bekerja dengan skop yang lebih besar, atau mungkin bahkan kontraktor kalau memang mau bangun baru atau renovasi major, itu bisa kita layani via CS. Nanti tim kami akan kirim dan membantu untuk membuatkan rencana anggaran bangunan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu sih. Jadi demikian kali. Ada lagi Mbak Farah yang mau disampaikan ke Sobat Nyaman pada sore hari ini? Sebelum saya bacakan untuk pemenang dari dari kuis, ya. Pemenang giveaway. Iya, kebetulan aku baru cuci AC 3. Lumayan kan ya kalau dapat dari Nyaman. Iya. Baik, ada mau disampaikan lagi untuk Sobat Nyaman dari Mbak Farah yang mau ditambahkan dari topik kita hari ini? Ya itu aja. Mungkin untuk rumah yang notabene itu kita pakai jangka panjang atau investasi jangka panjang, segala sesuatu lebih baik diserahkan ke ahlinya masing-masing. Kalau memang sudah diserahkan ke masing-masing ahlinya, pemilihan rumah ke agent, pengecekan surat-surat ke notaris, dan untuk renovasi ke ke vendor yang tepat seperti Nyaman, ya jauh lebih aman dan menghemat waktu sih pastinya. Itu aja. Oke, baik, terima kasih. Saya coba bacakan untuk pemenang giveaway sore hari ini. Untuk Cut, untuk komen dari Cut, dan yang kedua adalah komen dari Tulus, dan yang ketiga adalah komen dari Krisna. Mungkin masing-masing nanti kami akan DM langsung yang bersangkutan untuk proses penyerahan voucher cuci AC gratisnya. Untuk Nyaman ini kita bisa nyarinya di mana? Udah tersedia di Google Play Store kah? Sudah. Jadi untuk sobat-sobat yang memang belum download, silakan download, sudah tersedia di Play Store. Itu sangat memudahkan sekali. Ya, untuk sangat memudahkan sekali, jadi tinggal download seperti biasa, kemudian baru di running aplikasinya. Ya, oke deh, begitu aja, Mbak Farah. Terima kasih sekali Talkshow untuk Nyaman kali ini. Untuk sobat-sobat Nyaman, jangan lupa untuk selalu follow Instagram Nyaman, ikuti perkembangannya. Kita juga selalu memberikan giveaway setiap minggunya, jadi follow Instagram, Facebook, dan jangan lupa coba aplikasinya. Pasti nggak menyesal dan pasti ketagihan, begitu mungkin. By the way, Mbak Farah sudah pernah coba? Belum, baru kemarin downloadnya. Tapi nanti kalau nanti ada kebutuhan untuk menaksir kebutuhan renovasi satu rumah baru, aku juga nggak mau disalahin ya kan, tiba-tiba kita estimasi saya segini Bu, nggak tahu ya bisa 3 kali lipat, kita nggak mau disalahin. Ibu kan mau cari rumah yang dengan penawaran terbaik bisa ke saya, mau bantu di check-in saya juga masih bisa bantu, tapi kalau untuk renovasi saya lebih pilih serahkan ke ahlinya deh Bu. Aku juga akan akan mereferensikan seperti itu setelah tahu ada aplikasi Nyaman. Siap, makasih Mbak Farah. Mbak, nanti kalau udah nyoba servis kami testimoni ya, jangan lupa. Siap. Kantornya di mana ini? Ya? Kantor pusat kami ada di Jakarta Pusat. Tapi tukang kami tersebar di Jabodetabek, jadi aman. Nggak perlu lokasi kantor. Ya? Bisa. Baiklah, demikian Talkshow Zona Nyaman sore hari ini, Sobat Nyaman. Mbak Farah, terima kasih
kita berjumpa di minggu depan di topik yang berbeda. Dah. Terima kasih.